Jumpa lagi dengan saya Pipit. Kali ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana membangun solidaritas sosial. Kita akan membahas pengertian solidaritas sosial. Pentingnya membangun rasa solidaritas sosial, manfaat dan tujuan solidaritas, pembangunan dan pemberdayaan desa. Syarat terbentuknya solidaritas, penerapan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran nilai gotong royong, dan partisipasi dalam konteks perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar pihak terkait perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan, memperkuat posisi tawar desa dengan pihak lain, mengembangkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil. Mari kita lihat lebih dalam submateri berikut. Kita mulai dari pengertian solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan cita-cita, adanya kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan. Lalu, apa pentingnya membangun solidaritas sosial? Seorang KPMD harus bisa menumbuhkan solidaritas sosial antar individu dan antar kelompok-kelompok masyarakat. Strategi dan bentuk-bentuk membangun solidaritas sosial yang paling sederhana adalah sikap saling menghargai perbedaan, yaitu KPMD harus melibatkan masyarakat marginal, diantaranya miskin maupun difabel, dalam setiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. KPMD harus mampu bekerja sama dengan individu dan kelompok lain, misalnya dalam kegiatan gotong royong, kegiatan posyandu, kegiatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa, dan membangun persamaan cita-cita dan tujuan bersama. Nah, pertanyaannya adalah, apa manfaat dan tujuan solidaritas pembangunan atau pemberdayaan desa? Manfaat solidaritas diantaranya adalah tidak ada keberpihakan pada kelompok tertentu, adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap tujuan pembangunan atau pemberdayaan desa, berkurangnya konflik antar sesama anggota kelompok, menumbuhkan keharmonisan kelompok. Dan tujuan solidaritas sosial adalah agar terjalinnya rasa kebersamaan, baik antar individu maupun antar kelompok. Munculnya rasa kepedulian terhadap sesama, mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk membangun solidaritas sosial ini, dibutuhkan beberapa syarat. Syarat terbentuknya solidaritas sosial, dua faktor yang menjadi syarat terbentuknya solidaritas sosial, yaitu pertama, penegasan kelompok, yaitu solidaritas sosial terbentuk karena adanya kelompok sosial. Tiap-tiap anggota sosial memiliki ciri-ciri kepribadian anggota yang berbeda. Hal ini yang mempengaruhi penegasan wilayah kerja masing-masing sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara anggota kelompok, sehingga terdapat hubungan yang khas dalam kelompok sosial. Kuatnya hubungan kelompok ini menjadikan interaksi yang sama dalam kelompok internal, bahkan hubungan kelompok ini menjadikan pola yang berbeda dengan kelompok luar.
Kedua, in-group dan out-group. Sikap perasaan in-group berkenaan dengan seluk-beluk usaha, orang-orang yang dipahami, dan pengalaman anggota pada interaksi kelompoknya. Sedangkan out-group adalah usaha dan orang-orang yang tidak termasuk in-group. Sikap perasaan terhadap in-group adalah sikap terhadap orang dalam, sedangkan sikap perasaan out-group adalah sikap perasaan terhadap orang luar grup. Berikut ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Menumbuhkan empati. KPMD sebaiknya memiliki rasa empati dan mendorong masyarakat untuk berempati pada sesamanya dalam lingkungan di desa. Contoh sikap menumbuhkan empati yaitu menjadi jembatan informan. Pertama, kepala desa misalnya, ketika salah satu warga mengalami kerusakan rumah yang cukup parah bahkan hingga rubuh. Seorang KPMD dapat menggerakkan empati warga untuk gotong royong membantu membangun kembali dengan didukung dana bantuan dari desa. KPMD bekerja sama dengan Karang Taruna membuat kegiatan lebih produktif. Kondisi para pemuda desa yang ketagihan gadget hingga apatis dengan kondisi lingkungan sekitar, terlebih para orang tua masih bekerja keras di sawah dan ladang. Kehadiran KPMD melalui Karang Taruna dapat menggerakkan pemuda dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik sesuai minat dan potensi lokal, seperti pertandingan olahraga, pentas kesenian lokal, mempromosikan produk lokal desa melalui sosial media, atau kegiatan inovatif lainnya yang dapat memanfaatkan gadget agar lebih produktif. KPMD menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait dengan segala potensi yang ada. Misalnya, tingginya angka pengangguran dan tingkat urbanisasi dapat mendorong KPMD untuk menjembatani informasi dari internal dan eksternal desa. Bisa dimulai dari diskusi dengan para pemuda yang memiliki kepedulian, aparatur desa, tokoh masyarakat, hingga kepala desa untuk bekerja sama memaksimalkan potensi desa yang dapat dijadikan sumber penghasilan dan menggerakkan ekonomi desa. Misalnya, potensi pertanian menjadi produk lahan, potensi wisata yang menarik pengunjung, hingga mengenalkan desa ke media sosial. Berikut membangun kesadaran nilai gotong royong dan partisipasi dalam konteks perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan, penerapan rasa solidaritas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong sebagai warisan leluhur harus dipertahankan dan dipelihara. Antara lain, kerja bakti di lingkungan atau kegiatan bersih desa atau Jumat bersih. Kerja kelompok menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat atau pembangunan infrastruktur posyandu, keikutsertaan dalam acara kedaerahan di tempat tinggalnya, nyadran, merti dusun, maupun lainnya. KPMD dapat membantu kepercayaan dan kerjasama dimulai dengan cara melakukan komunikasi pada masing-masing kelompok sosial. Unsur masyarakat kelompok tani misalnya, bagaimana permasalahan untuk menekan kenakalan remaja, maka dikomunikasikan dengan Karang Taruna. Kelompok orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang efektif.
melakukan komunikasi antar kelompok sosial. Misalnya permasalahan hewan ternak yang diumbar liar di lahan pertanian sehingga merusak tanaman, maka kelompok peternak dengan kelompok petani difasilitasi untuk berkomunikasi, membuat kesepakatan yang saling menguntungkan ke arah pembangunan desa atau pihak lainnya. Mengkondisikan kepercayaan antar kelompok agar tidak mengalami perubahan atau prasangka. Membangun komitmen dan kerjasama antar pihak secara partisipatif. Memperhatikan kepentingan semua pihak atas dasar kesepakatan bersama. KPMD yang mengenali dan memahami kondisi masyarakat desanya dapat membantu desa memperkuat posisi tawar dalam melakukan hubungan dengan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil. Kemampuan KPMD untuk memfasilitasi masyarakat agar memahami pentingnya nilai-nilai saling memberi dan menerima dengan mengkomunikasikan. Selanjutnya, menumbuhkan di antara sesama anggota masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya ada sengketa lahan akibat pergeseran patok. Maka pihak bertikai difasilitasi oleh KPMD dengan menghadirkan mediator dari tokoh masyarakat yang dihormati dan netral untuk membantu kedua pihak yang berselisih. Masing-masing menyampaikan alasannya, menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lahan seperti sertifikat dengan keterangan luas, hingga pengukuran kembali sesuai sertifikat. Dan selanjutnya pemberian batas paten disepakati bersama untuk segera dilaksanakan bersama. Kemampuan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan analisis sosial dibutuhkan oleh seorang KPMD. Sebagai penutup, mengembangkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil merupakan salah satu bentuk penerapan solidaritas sosial yang dikembangkan KPMD. Demikian materi membangun solidaritas sosial ini. Pada materi berikut, kita akan mengenal bagaimana etos kerja KPMD, termasuk bagaimana langkah-langkah mengimplementasikan etos kerja. Tetap semangat, desa maju, Indonesia maju, desa pasti bisa.